تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Di antara nikmatnya, kita dikumpulkan di tempat yang baik, di dalam majelis yang baik, bersama orang-orang yang baik. Semoga setelah ini Allah menjadikan hidup kita menjadi lebih baik, dan kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama orang-orang baik, sebagaimana doa orang beriman yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana dhunubana, Rabbana Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina, hapuslah segala keburukan-keburukan dari kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami dan kumpulkan kami ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Jemaah rahimakumullah, tema kajian kita pagi hari ini yaitu ghaddul basar, menundukkan pandangan. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat mata, Bapak Ibu. Nikmat bisa melihat. Tetapi sedikit sekali manusia yang mensyukuri nikmat ini. Jemaah rahimakumullah, Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, ketika kalian keluar, kalian belum tahu apa-apa, kata Allah. Sekarang kalian tahu banyak hal. Itu yang memberitahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah telah menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, hati atau akal pikiran. Tapi di ujung ayat Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian mensyukuri nikmat itu. Jemaah rahimakumullah, kita sering mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan kesehatan, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari urusan dunia ini, ya. Sedangkan bisa melihat, seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Jemaah rahimakumullah, kata ulama, sesungguhnya manusia itu setiap hari dia merasa berada di makom sabar, pada manusia itu berada di makom syukur. Banyak
manusia menyangka bahwa hidup ini harus sabar, ya. Padahal seakan-akan setiap hari dia berada di maqam sabar, Bapak Ibu. Karena yang dia lihat, yang dia rasakan adalah kesulitan, ya, kesusahan. Jamaah rahimakumullah. Padahal kata ulama, sesungguhnya manusia itu kalau dia merenung, ya, memandang lebih panjang, lebih dalam lagi, sesungguhnya dia berada di dalam maqam syukur. Karena banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah ketika kita membuka mata kita saat bangun tidur, mata kita bisa melihat dengan jelas, jemaah rahimakumullah. Dan dengan kita bisa melihat, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus dilihat dan mana yang tidak harus dilihat, jemaah rahimakumullah. Mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Nah, maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, hendaklah nikmat mata ini kita jaga dengan baik. Karena termasuk nikmat yang akan dihisap oleh Allah adalah nikmat mata. Orang yang tidak memiliki mata, orang yang tidak bisa melihat, sesungguhnya mereka telah selamat dari satu fitnah, selamat dari satu hisab, jamaah rahimakumullah, ya. Berapa kali kita memandang, berapa lama kita memandang dalam kehidupan ini, maka begitulah Allah akan menghisap mata kita. Allah mengatakan, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, wal basar dan penglihatan, wal fuad akal pikiran, hati, jamaah rahimakumullah, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, agar kita bisa mempertanggungjawabkan mata yang Allah titipkan kepada kita ini, salah satunya adalah hendaklah kita senantiasa waddul basar, tundukkan pandangan kita dari perkara-perkara yang haram untuk dilihat, Bapak Ibu. Kata Imam Ibnu Taimiyah, waddul basar ini terhadap 3 perkara. Menundukkan pandangan dari 3 perkara. Yang pertama, dari perkara yang haram untuk dilihat, ya. Waddul basar anil aurat, ya. Menundukkan pandangan dari aurat lawan jenis, ya, atau aurat sesama jenis yang mana itu haram untuk dilihat. Kemudian yang kedua kata beliau, waddul basar anil buyut, ya, menundukkan pandangan dari rumah-rumahnya orang. Jadi kalau kita masuk rumahnya orang, kita disunahkan oleh Nabi untuk menundukkan pandangan. Jangan memandang apa saja yang ada di dalam rumah itu, karena khawatir ada sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat oleh mata kita, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Taimiyah, yaitu ghaddul basar an mata'id dunya, tundukkan pandangan dari kemewahan-kemewahan dunia. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Wahai Muhammad, janganlah engkau memandang kemewahan dunia yang aku berikan kepada mereka, orang-orang kafir itu. Itu kemewahan yang sementara. Sebab Bapak Ibu, kalau kita sering memandang, sering melihat kemewahan-kemewahan dunia, akan terbentuk dalam hati kita hubbud dunia, cinta kepada dunia. Ketika hati ini cinta kepada dunia, maka hati ini tidak akan cinta kepada akhirat. Ketika hati ini terpesona kepada kemewahan dunia, maka hati ini, pandangan mata ini tidak akan terpesona kepada kemewahan surga, jemaah rahimakumullah. Nah, sebaliknya, kalau hati kita, ya, tidak tergiur dengan kenikmatan dunia, sebab kita tundukkan pandangan kita, maka yang akan datang adalah hati kita akan cinta, hati kita akan terpesona, hati kita akan tergiur dengan kenikmatan akhirat, jemaah rahimakumullah. Tundukkan pandangan. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, ya, zaman di mana banyak fitnah, banyak maksiat yang bermunculan, Bapak Ibu.
apakah itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Sehingga kita punya kewajiban menundukkan pandangan tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Jamaah rahimakumullah. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, ini kalimat diucapkan oleh beliau di masanya beliau. Ya, bagaimana kalau beliau hidup di masa sekarang? Jamaah rahimakumullah. Kata sahabat Anas, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r wa kunna na'udduha fi ahdi Rasulillahi minal mubiqat. Sesungguhnya kalian melakukan suatu perbuatan yang kalian anggap itu perbuatan yang remeh, perbuatan yang kecil, dosa kecil yang lebih kecil daripada sehelai rambut, kata sahabat Anas bin Malik. Wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi minal mubiqat. Padahal kami menganggap di masa Rasulullah hidup, kami menganggap perbuatan atau maksiat itu minal mubiqat, termasuk maksiat yang akan membinasakan, yang akan menghancurkan kehidupan seseorang. Jamaah rahimakumullah. Nah, maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hendaklah kita berjuang, berikhtiar, riyadhah agar kita bisa menundukkan pandangan kita dari perkara-perkara yang haram untuk dilihat. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30. Secara khusus Allah memanggil orang beriman dan Allah memerintahkan mereka untuk menjaga pandangan matanya. Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum wa innallaha khabirum bima yasna'un." Qul, sampaikanlah wahai Muhammad, lil mu'minin, untuk orang-orang beriman. Ini tandanya Allah sayang kepada orang beriman, ya. Allah kasih nasihat khusus untuk orang beriman. Apa wasiat atau pesan Allah untuk orang beriman? Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Itu lebih suci bagi mereka. Jadi kalau kita bisa menjaga pandangan kita, Pak, maka Allah mengatakan dzalika azka lahum. Itu lebih suci. Artinya kita akan dapat mensucikan hati kita. Kita akan membersihkan hati kita dan kita akan menyelamatkan diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Nah, di dalam ayat ini, Bapak Ibu, ada dua perintah Allah yang ditujukan kepada orang beriman, yang mana perintah satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Yang pertama perintah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua hifdzul farj, menjaga kemaluan. Jemaah rahimahullah. Kenapa dua perintah ini digandeng oleh Allah? Kata ulama, karena orang yang bisa menundukkan pandangan, maka dia akan dapat menjaga kemaluannya. Sebaliknya, orang yang tidak dapat menundukkan pandangan, maka dia tidak akan dapat menjaga kemaluannya. Jemaah rahimakumullah. Sebab zina kemaluan, zina tangan, zina perut, zina kaki, kata Nabi, itu berawal dari zina mata. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, al-ain tazni wal qalbu yazni, fa zina al-ain an-nazar wa zina al-qalb at-tamanni wal farj yusaddiqu ma hunalik. Mata ini berzina, kata Nabi. Jadi ketika Nabi menyebutkan jenis-jenis zina, pertama yang disebutkan oleh Nabi adalah zina mata. Wal qalb, hati, pikiran juga berzina. Adapun zina mata, kata Nabi, memandang yang haram. Sedangkan zina pikiran membayangkan yang haram. Ya, pikiran-pikiran yang haram. Jemaah rahimakumullah. Kemudian dua zina itu direalisasikan oleh farj, oleh kemaluan. Jemaah rahimakumullah. Nah, maka hati-hati dengan pandangan. Tundukkan pandangan, Bapak Ibu. Kalau kita menuruti pandangan mata kepada yang haram, ya kan, kita akan ketagihan
ketika ketagihan kita akan susah untuk lepas dari pandangan yang haram, jemaah rahimakumullah. Ketika kita susah lepas dari pandangan yang haram, maka kita akan senantiasa mengikuti kemauan hawa nafsu. Ketika kita senantiasa mengikuti kemauan hawa nafsu, maka hidup kita akan hancur, hidup kita akan binasa. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, jemaah rahimakumullah, thalathun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan, yang merusak kehidupan manusia. Yang pertama, syuhun muta', pelit yang ditaati. Kita ini Pak, semua punya rasa pelit. Tidak mungkin manusia itu tidak punya rasa pelit. Pasti ada Pak. Kenapa? Karena kita ini pada dasarnya cinta kepada harta. Kita ini senang nggak sama duit panjenengan Pak? Coba yang nggak senang duit di sini angkat tangan. Enggak ada Pak. Muka-muka kita ini muka senang duit, jemaah rahimakumullah. Karena itu ketika ada seruan sedekah, ada perasaan pelit yang muncul di dalam hati kita. Nah, tidak masalah perasaan itu muncul Bapak Ibu. Yang bermasalah itu ketika diikuti, ketika dituruti. Inilah yang akan membinasakan, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa hawa muttaba', hawa nafsu yang senantiasa dituruti. Kita semua punya hawa nafsu. Siapa manusia yang tidak punya hawa nafsu Bapak Ibu? Tidak ada. Ya. Nabi dan Rasul pun memiliki hawa nafsu. Orang soleh memiliki hawa nafsu. Kita semua punya hawa nafsu. Tetapi ketika hawa nafsu itu diperturutkan, jemaah rahimakumullah, itulah yang akan membinasakan kehidupan seseorang. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Ketika seseorang itu membanggakan dirinya sendiri. Nah, ini sifatnya iblis ya. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis berkata apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada dia. Kita ini tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain, Bapak Ibu. Apalagi orang lain itu adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari masjid nanti ngelewatin banyak orang ya. Kita melihat orang itu mungkin tidak ikut pengajian, tidak ikut ke masjid salat berjamaah, jemaah rahimakumullah. Maka tetap kita tidak boleh merasa lebih baik daripada mereka. Karena kebaikan itu banyak, Bapak Ibu. Kebaikan itu banyak. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan satu bab khusus tentang kathratu turukil khair. Banyaknya pintu-pintu atau jalan-jalan kebaikan. Bisa jadi kita melakukan kebaikan yang tidak mereka lakukan, tetapi bisa jadi juga mereka melakukan kebaikan yang tidak kita lakukan, jemaah rahimakumullah. Jadi hawa nafsu Bapak Ibu, syahwat kalau diperturutkan akan menghancurkan dan merusak kehidupan seseorang. Nah, maka jangan perturutkan pandangan kepada yang haram, jemaah rahimakumullah. Sebab ketika kita membiasakan memandang yang haram, maka Allah akan memberikan kenikmatan dengan yang haram itu, dan Allah akan mencabut dengan kenikmatan yang halal, jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, bagaimana agar kita bisa ghaddul basar ya, menundukkan pandangan? Yang pertama, hendaklah kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau digoda ya oleh Zulaiha. Bayangkan Pak, Nabi Yusuf alaihissalam ini berada dalam satu ruangan, ditipu oleh Zulaiha, ya kan? Kemudian semua pintu-pintu itu dikunci oleh Zulaiha, jemaah rahimakumullah. Ada berapa lapis pintu itu dikunci semua itu, dan itu ruang privasi di istana, jemaah rahimakumullah. Nah, di ruangan itu Nabi Yusuf berdua dengan Zulaiha, jemaah rahimakumullah. Kemudian Zulaiha mengajak Nabi Yusuf ya untuk melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf langsung berlindung kepada Allah dengan mengatakan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku yang paling baik. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Nah, ketika Nabi Yusuf
berlindung kepada Allah. Dalam satu riwayat ya, tiba-tiba wajah Zulaiha itu dalam pandangan Nabi Yusuf ya berubah menjadi jelek sejelek-jeleknya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, ini salah satu usaha, Pak. Orang kalau ingin niat menjaga dirinya, Allah akan jaga. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Maksudnya, jagalah syariat Allah, Allah akan menjaga kamu. Ini kalau kita ada niat, Pak, Allah akan jaga. Niat itu dibuktikan dengan apa? Salah satunya banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nggak ada niat untuk menjaga pandangan mata kita, Allah tidak akan menjaga. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ada lagi kisah Bapak Ibu ya. Dan ini kisah yang sangat masyhur, disebutkan dalam banyak kitab-kitab sejarah. Jemaah rahimakumullah. Ada seorang yang soleh, ada orang soleh, jemaah rahimakumullah. Dia pekerjaannya ini apa? Jualan baju. Ya. Jadi orang-orang dahulu itu selain mereka alim, mereka juga berdagang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ada seorang wanita yang naksir sama laki-laki soleh ini karena ganteng. Makanya laki-laki yang tampan, putih, tinggi itu bisa menjadi fitnah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian disuruh mampir itu dengan maksud untuk membeli pakaiannya. Jemaah rahimakumullah, yang dia jual ya. Ketika sudah masuk, ternyata pintu rumahnya dikunci oleh si wanita itu. Dan wanita ini memang terkenal sebagai wanita yang tidak baik. Jemaah rahimakumullah, dikunci ya kan. Kemudian si wanita itu berkata, kalau kamu tidak mau menuruti kemauanku, aku akan berteriak. Kata laki-laki itu, baiklah, tapi izinkan aku sebentar untuk ke belakang, untuk ke WC, kata si laki-laki itu, supaya nanti ketika kamu mendatangiku, kamu mendatangiku dalam keadaan yang harum, dalam keadaan yang nyaman. Ya, kemudian laki-laki itu ke belakang. Ternyata jemaah rahimahullah, si laki-laki ini, mohon maaf, membuang kotoran, lalu kotorannya ditempelkan ke badannya. Subhanallah. Ada nggak laki-laki kayak gini sekarang? Nggak ada. Yang ada justru malah pakai parfum. Jemaah rahimakumullah. Dia tempelkan ke badannya, Bapak Ibu. Setelah itu dia keluar. Silahkan, kata laki-laki itu. Apa yang kau inginkan dariku? Silahkan. Wanita itu marah, jemaah rahimakumullah, kemudian mengusir laki-laki itu. Subhanallah. Ini usaha, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi suatu waktu kalau panjenengan dijebak oleh perempuan, ya caranya begitu. Jemaah rahimakumullah. Ini dulu ya. Kalau sekarang beda lagi, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian Nabi Yusuf juga mengatakan dalam lanjutan ayatnya, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Rabb, jika engkau tidak memalingkan aku dari perbuatan yang buruk itu, aku akan melakukannya dan aku akan termasuk orang yang bodoh. Orang itu kalau dikuasai oleh hawa nafsu jadi bodoh, Bapak Ibu. Ya kan? Hilang ilmunya semua, hilang jemaah, kedudukannya hilang, pamornya hilang, jadi bodoh. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, kalau aku mengikuti apa yang dimaui oleh orang-orang itu, maka aku akan menjadi orang yang bodoh. Bodoh jemaah rahimakumullah. Nah, maka agar kita dapat menundukkan pandangan kita, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang haram. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hiasilah diri kita ini dengan sifat malu. Malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Jemaah rahimakumullah. Ini sifat malu yang merupakan cabang iman ya. Nabi mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu cabang daripada iman. Jadi cabang iman itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, termasuk kita menghiasi diri kita dengan sifat malu, itu juga bagian daripada
iman. Bahkan Nabi mengatakan iman dan malu ini satu kesatuan. Jika orang beriman, maka akan muncul dalam dirinya sifat malu. Tapi ketika orang itu tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan muncul dalam dirinya sifat malu. Jamaah rahimakumullah. Nah, malu kepada Allah, yang paling pantas untuk kita malu kepadanya siapa, Bapak Ibu? Allah. Allah. Coba kalau saya melihat panjenengan 24 jam, kira-kira panjenengan malu enggak sama saya, Pak? Malu. Begitu juga panjenengan melihat saya 24 jam, saya akan malu. Jemaah rahimakumullah. Nah, siapa yang melihat kita 24 jam? Allah, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pantas kita malu kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jemaah rahimakumullah, 24 jam Allah menyaksikan kita. Ya. Nah, maka dengan munculnya sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita akan dapat ghaddul basar, menundukkan pandangan walaupun tidak ada orang yang melihat. Karena sekarang menundukkan pandangan tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya, Bapak Ibu. Nah, dengan begitu kita akan dapat menundukkan pandangan kita. Jemaah rahimakumullah. Hiasi diri kita dengan sifat malu. Nah, kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, ya, menyadari bahwa nikmat mata ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita perlu mengedepankan akal kita dan perlu belajar ilmu, Bapak Ibu, untuk memutus kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu, ya. Kemudian yang keempat adalah menikah. Nah, ini salah satu cara untuk menundukkan pandangan. Karena Nabi mengatakan, ya ma'asyaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghuddu lil basar. Wahai anak-anak muda, menikahlah. Jika kalian mampu, menikahlah. Sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan. Ustaz sudah menikah saya, tapi belum bisa menundukkan pandangan. Menikah lagi. Ya, menikah lagi. Sudah Ustaz, menikah lagi. Sampai keempat masih belum bisa menundukkan pandangan, berarti memang bebal matanya itu. Jamaah rahimakumullah, matanya memang bebal itu, ya. Sebab ada laki-laki yang perlu ibu-ibu paham, ya. Ada laki-laki yang diuji oleh Allah dengan syahwat. Semua orang diuji dengan syahwat, ya. Tapi ada laki-laki tertentu yang diuji oleh Allah dengan syahwat yang kuat. Pembawaan memang dari kecil, dari lahir, jemaah rahimakumullah. Nah, maka untuk laki-laki yang seperti ini, dia tidak bisa kalau tidak bersama istrinya satu hari saja. Tidak bisa, jemaah rahimakumullah. Maka hendaklah supaya pandangannya terjaga, kemaluannya terjaga, dia menikah. Jadi menikah lagi itu bukan aib, ibu-ibu. Ya, menikah lagi itu bukan aib. Banyak orang-orang saleh, jemaah rahimakumullah, yang istrinya lebih daripada satu. Ya, itu hebat, Ustaz. Hebat itu, istrinya udah meninggal 20 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum menikah. Itu justru yang tidak hebat, jemaah rahimakumullah. Ya, justru itu yang tidak hebat. Karena kenapa orang soleh itu menikah lagi, Bapak Ibu? Udah punya istri, nikah lagi, nikah. Kata Imam Al-Qurtubi, karena orang saleh itu menjaga dirinya dari pandangan yang haram dan dari menyentuh yang haram, sehingga syahwatnya tidak tersalurkan, jemaah rahimakumullah. Ya, makanya mereka menikah lagi. Sedangkan orang yang tidak soleh, kebanyakan mereka mencari kepuasan dengan memandang yang haram, menyentuh yang haram. Maka mereka tidak perlu menikah lagi, jemaah rahimakumullah. Ya, berarti kita ini, Pak, yang istrinya masih satu, belum soleh, Pak. Jemaah rahimakumullah, tidak, ya. Bercanda, Bapak Ibu. Nah, jangan pulang ibu-ibu, nanti jangan pulang. Baik, kemudian jadi menikah itu dapat menundukkan pandangan. Serius, jemaah Allah, menikah.
ketika belum menikah, seorang laki-laki itu memandang banyak perempuan, memandang banyak, tetapi ketika dia menikah dia sakinah, ya, dia tenang dalam satu pandangan. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, hindari sesuatu atau tempat yang banyak kemaksiatan, ya. Nah, Nabi mengatakan diantaranya adalah duduk-duduk di pinggir jalan. Nabi mengatakan iyyakum wat turuqat, iyyakum wal julus fit turuqat, kata Nabi. Hendaklah kalian menghindari duduk-duduk di pinggir jalan. Ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma lana min majalisina natahaddath fiha. Ya Rasulullah, kami ini kalau duduk-duduk di pinggir jalan, kami saling berbincang-bincang, saling ngobrol, ya kan? Karena memang nikmat ngobrol di pinggir jalan itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu hendaklah kalian memberikan hak-haknya jalan. Nah, apa hak-haknya jalan? Sahabat bertanya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, pertama, ghaddul basar, tundukkan pandangan, tundukkan pandangan. Ya. Kemudian yang kedua, wa kafful adza, tahan tangan, jangan sampai menyakiti atau mengganggu orang yang lewat. Kemudian yang ketiga, waraddus salam, menjawab salam orang yang lewat ketika mereka mengucapkan salam. Kemudian yang keempat, wal amru bil ma'ruf, memerintahkan yang baik. Kemudian yang kelima, wan nahyu 'anil munkar, mencegah seseorang melakukan perbuatan yang mungkar. Jamaah rahimakumullah. Jadi hindari segala sesuatu yang mana sesuatu itu memudahkan kita untuk memandang yang haram, Bapak Ibu. Ya, kan banyak sekarang ini tempat-tempat yang banyak pemandangan-pemandangan yang haram. Jamaah rahimakumullah. Nah, itu dihindari, ya. Nah, ada sebagian orang, saya mau ke sana Ustaz. Kenapa? Saya mau melatih pandangan saya supaya tunduk. Ya silakan. Jamaah rahimakumullah. Tapi bisa enggak? Kuat nggak ngelawan setan? Karena setannya luar biasa. Jadi jangan coba-coba, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, kemudian ada beberapa jaminan dari Nabi SAW kalau kita menundukkan pandangan, Bapak Ibu, dari perkara yang haram untuk dilihat, ya. Yang pertama, Nabi menjamin surga. Nabi menjamin apa? Surga. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, itmanuli sittan min anfusikum atman lakumul jannah. Kata Nabi, jaminlah kepadaku 6 perkara, maka aku akan menjamin kalian dengan surga. Jadi Pak, kalau kita bisa menjaga 6 perkara ini dan kita jamin diri kita untuk komitmen menjaga 6 perkara ini, maka Nabi menjamin kita dengan surga. Jemaah rahimakumullah. Yang pertama, usduqu idza haddatstum. Ya, jujurlah kalian ketika kalian berbicara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Tepatilah apabila kalian berjanji. Kemudian yang ketiga, wa addu idza tumintum. Tunaikanlah apabila kalian diberikan amanah. Kemudian yang keempat, wahfadhu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Nah, yang kelima Nabi mengatakan, wa ghuddu absarakum, wa ghuddu absarakum, dan tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Nah, 5 perkara ini kalau kita jaga, Bapak Ibu, Nabi akan jamin kita dengan surga. Dan termasuk manfaat ketika kita menundukkan pandangan, Allah akan mendatangkan dalam hati kita kenikmatan beribadah. Kenikmatan beribadah. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, kata Nabi, faman tarakaha khaufan min Allah atahu Allah taala azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Siapa yang meninggalkan pemandangan yang haram, maka Allah akan mendatangkan keimanan di dalam hatinya dan kenikmatan dalam ibadahnya.
Jemaah rahimakumullah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa menjaga pandangan kita dari yang haram untuk dilihat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita buka tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terkait apa? Ya, membanggakan diri. Itu tandanya ada keimanan di dalam hati panjenengan. Itu bukan termasuk membanggakan diri. Ya. Dan itu tanda cinta ya. Ketika menyayangkan saudara kita sesama muslim, lebih memilih perkara-perkara yang sia-sia daripada perkara yang ada manfaatnya. Jemaah rahimahullah. Itu pandangan iman. Itu cinta namanya Bapak Ibu. Orang cinta itu sedih ketika melihat orang yang dia cintai melakukan perkara-perkara yang tidak pantas atau perkara yang haram. Dan inilah dakwah Nabi SAW ya. Dakwah Nabi begitu. Jadi Nabi itu sedih ketika melihat orang kafir, orang-orang Mekah zaman Allah tidak menerima dakwah beliau. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa." Apakah engkau akan merusak diri kamu sendiri wahai Muhammad bila mereka tidak beriman kepada berita ini, kepada Al-Quran. Subhanallah, itu cinta ya kan? Sebab tanda cinta itu dia sedih ketika orang yang dia cintai itu melakukan atau ditimpa oleh sesuatu keburukan. Jemaah rahimakumullah. Begitu juga ketika kita melihat saudara kita sibuk dengan karnaval sampai meninggalkan sholat atau mengabaikan sholat atau mengesampingkan sholat ya kan. Dengan alasannya apa? Sholat itu kan 5 waktu setiap hari ada, tapi karnaval ini setahun sekali misalnya. Nah, jemaah rahimakumullah, hendaklah kita punya sifat peduli kepada mereka, menyayangkan apa yang dilakukan oleh mereka, dan itu tidak termasuk merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi kita menasihati orang itu bukan berarti kita merasa lebih baik, tidak. Kita punya kewajiban untuk menasihati orang lain. Sebagaimana Allah mengatakan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hendaklah kita saling berwasiat dalam kebenaran. Kalau kita yang salah, orang lain yang punya kewajiban untuk mengingatkan kita. Ketika orang lain itu salah, kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka. Jamaah rahimakumullah ya. Jadi itu tidak termasuk i'jabul mar'i bi nafsi. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Ya, silakan bapaknya dulu. Kadang kita itu yang hari akan berhadapan dengan orang. Kalau laki-laki akan melihat wanita, melihat itu juga mungkin kita bisa menunjukkan. Kalau kelihatan terus kita mau. Yang kedua, di HP di handphone kita itu kalau kita scroll sesuatu juga akan muncul hal-hal yang seperti itu. Terus sikap kita seperti apa? Baik ya. Di dunia yang nyata dulu, melihat wanita ya, yang jelas kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, itu tidak boleh dilihat perempuan itu ya. Karena Allah tadi mengatakan tundukkan pandangan. Tapi kalau ada hajat boleh. Ya, boleh sebatas hajatnya itu. Hajatnya apa? Untuk melamar. Kan sunnah untuk apa? Melihat. Dilihat apanya? Wajahnya dan kedua telapak tangannya. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh ulama ya, Imam Malik, Imam Hanafi, bahwa
wajah dan telapak tangan wanita itu bukan aurat. Karena ketika ada hajat untuk melihatnya maka diperbolehkan. Baik. Atau ketika muamalat, transaksi jual beli, boleh. Maksudnya dengan beli apa? Bu, saya beli itunya. Wajahnya ke belakang ini. Boleh melihat. Jemaah rahimakumullah. Ya, boleh melihat wajahnya, boleh. Tapi sekedar hajat transaksi. Cuman terkadang kan kalau yang jualan cantik orang berkali-kali datang membeli. Bapak Ibu. Tujuannya apa? Bukan membeli tapi beli itu sudah tidak boleh ya. Kemudian ketika ada pengobatan, jemaah rahimakumullah, ya. Tapi kalau tidak ada hajat, hendaklah kita tundukkan pandangan kita, Bapak Ibu. Tundukkan pandangan kita. Kalau kita punya niat menundukkan pandangan, Allah akan bantu, Allah akan tolong, ya. Kata sahabat Anas bin Malik, apabila ada perempuan lewat di depan kamu, faghammid absarak, maka pejamkanlah matamu. Nah, itu salah satu ikhtiar ya. Jadi kalau ada perempuan lewat, pejam mata. Sampai perempuan itu udah lewat dari depan kita. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, dicoba ini. Ini ikhtiarnya para sahabat, Bapak Ibu. Begitu juga ketika kita berjalan di satu tempat, tiba-tiba lewat perempuan yang membuka aurat, tundukkan pandangan. Kalau lagi berkendara bagaimana? Ya jangan pejam mata. Ya, jangan pejam mata, ya kan? Palingkan pandangan ya. Kemudian bagaimana dengan dunia maya? Ini juga susah jemaah Allah. Di dunia maya ya, di HP, di handphone. Tapi begini jemaah rahimakumullah, kita itu kalau tidak melihat yang haram, maka tidak akan muncul yang haram-haram di HP kita. Ya. Seperti Instagram, kalau panjenengan sering lihat pengajian, maka ketika buka pertama kali yang muncul adalah pengajian. Nah, itulah kehidupan Bapak Ibu. Kita ini kalau sering melihat yang haram, maka yang muncul terus di hadapan kita, Pak, yang haram. Bahkan di tempat yang baik pun kita melihat yang haram. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi sikap kita tetap tundukkan pandangan. Ya, tundukkan pandangan dan kurangi menyibukkan diri dengan handphone yang mana itu tidak ada manfaatnya, sebab waktu itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bapaknya silakan. Waalaikumsalam. Jawaban yang mengandung alkohol gimana Ustaz? Ada berpatu? Ya ada, tapi ya saya nggak menyebutkan mereknya. Baik, kullu muskirin haram ya. Setiap yang memabukkan itu haram. Kalau alkohol itu memabukkan, maka haram. Alkohol itu memabukkan atau tidak? Hah? Nah, saya tidak bisa menjawab karena khamr bahasanya pakai bahasa khamr. Kalau alkohol itu memabukkan, berarti dia termasuk benda yang haram. Jemaah rahimakumullah. Nah, maka ketika benda itu haram, Bapak Ibu, Nabi mengatakan bahwa khamr itu termasuk khamr dan khamr itu termasuk najis karena Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, najis min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Maka tidak diperbolehkan kecuali tidak ada obat lain. Ya, maka diperbolehkan. Jamaahullah, tidak ada obat lain karena hifdzun nafs, menjaga keselamatan nyawa itu lebih diutamakan. Jadi diperbolehkan kalau tidak ada obat yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, kita ini melihat secara zahir ya. Zahir yang kita lihat. Adapun seluk-beluk dari obat itu udah kita pasrahkan kepada yang berhak. Siapa? Pemerintah, MUI. Ternyata di obat itu ada label apa ya? Halalnya sudah. Kata orang itu tidak boleh ada kandungan babinya. Kita lihat labelnya saja, halal, sudah kita minum bismillah. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nah, nanti kalau misalnya ada kandungan babinya, ada kandungan khamrnya misalnya, maka dosa bagi mereka sedangkan bagi kita tidak. Jemaah rahimakumullah. Jadi nahnu nahkum bil zawahir
Wallahu ya'lam bis-sarair. Kita menghukumi yang zahir-zahir saja. Adapun yang tidak nampak dari pandangan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah taala alam bis-shawab. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.